Bab 630. Bersatu. Pak tuamu mengalihkan pandangannya, memandang orang itu dengan samar, kemudian berkata, "Raja Laut, aku tidak menyangka kamu, abadi tua yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran dari benua pendekar hitam juga akan datang. Sekarang, aku sedikit penasaran, apa yang terjadi di tanah suci ini, yang membuat kalian bertiga yang sudah setengah suci mencariku. Klan lautku sebenarnya tidak mau ikut dalam masalah pendekar hitam benua. Hanya saja aku tidak bisa menolak hal-hal yang diberikan tanah suci kali ini," kata lelaki tua berjubah biru itu. Pak tuamu tertawa kecil, dan berkata, "Kalian semua adalah orang-orang yang sudah tua. Hal yang dapat membuat hati kalian tergerak tidak lain adalah buah spiritual suci yang dapat meningkatkan 300 tahun setengah suci. Jangan beromong kosong lagi. Maju saja, aku ingin melihat apakah aku bisa membawa seorang setengah suci." Mata Raja Laut sedikit menyipit dan bertanya, "Kamu begitu percaya diri?" "Coba," kata Pak tuamu pelan. "Manakah dari master setengah suci yang tidak marah?" Raja Laut hendak bergerak, tetapi lelaki tua berjubah hitam di samping menghentikan Raja Laut, kemudian berkata, "Buah spiritual suci tidak sebanding dengan nyawaku. Melihat Pak tuamu," katanya, "kami bertiga datang hari ini. Tidak ada persyaratan lain. Hanya ada satu persyaratan. Mulai sekarang, semua orang akan terus mematuhi Master Alam Kaisar, tidak boleh turun tangan. Tentu saja jika warrior yang mencapai Alam Kaisar, perjanjian ini akan batal. Bagaimana?" Pak tuamu melirik mereka bertiga, lalu berkata, "Ingat kata-katamu, jika seorang Master Alam Kaisar turun tangan, aku tidak akan membunuh satu orang, tetapi satu wilayah. Kamu terlalu percaya diri." Raja Laut berkata dengan sungguh-sungguh, "Seberapa hebat kamu dari Tiardo Luo?" Pak tuamu tiba-tiba memandang Raja Laut. Wajah Raja Laut sedikit berubah, dia mungkin sedikit lebih kuat dari Tiardo Luo, tapi tidak diragukan lagi dia tidak bisa membunuh Tiardo Luo dengan mudah. "Jika aku bisa membunuhnya, tidak bisakah aku membunuhmu?" tanya Pak tuamu. Wajah Raja Laut sedikit jelek, dan pada akhirnya dia hanya mendengus dan berkata dengan kejam, "Bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, aku pasti bisa membuatmu membayar harga yang menyakitkan." Pak tuamu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, "Yah, ini semua omong kosong. Omong-omong, aku berjanji pada kalian bukan karena takut, tapi aku tidak ingin bocah itu mengandalkanku. Dia perlu tumbuh. Itu saja." Setelah berbicara, Pak tuamu menghilang di tempat. Kekuatan orang ini mungkin setengah suci. Setelah Pak tuamu pergi, lelaki tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun dia membunuh Tiardo Luo, dia pasti juga terluka. Jika kita bertiga bergabung, kita pasti bisa menyingkirkannya, kan?" tanya Raja Laut. "Dia mungkin tidak bisa mengambil salah satu dari kita, tapi dia pasti bisa menyakiti kita." Lelaki tua berambut putih itu berkata, "Sebutir buah spiritual sui, Raja Laut, kamu merasa layak mempertaruhkan nyawamu dengan setengah suci?" Raja Laut mendengus dingin, dan berkata, "Jika tidak membunuhnya saat ini, setelah dia benar-benar sembuh dari lukanya, meski kita ingin membunuhnya juga sudah tidak bisa lagi." Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempat. Orang ini sangat berharap kita akan saling membunuh dengan Pak tuamu. Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata setelah Raja Laut pergi. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, tidak berbicara, berbalik dan mengambil langkah, lalu menghilang begitu saja. Tanah suci benar-benar ada di mana-mana.
Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan lembut, kemudian menghilang di tempat. Setelah ketiganya menghilang, seorang pria paruh baya muncul di lapangan. Jika ada orang di kota kuno di sini, pasti akan menemukan bahwa orang ini adalah penguasa kota kuno. Melihat sekeliling, penguasa kota kuno memiliki senyum aneh di mulutnya, kemudian menghilang di tempat. Ketika penguasa kota kuno menghilang, ruang berfluktuasi, kemudian Pak Tuamu muncul di lapangan lagi. Melihat ke arah di mana penguasa kota kuno pergi, Pak Tuamu sedikit mengernyit, dan ada sentuhan kesungguhan di matanya. Di dalam pagoda Hongmeng. Setelah lebih dari 2 hari bertarung, jiwa pedang warrior yang dan jiwa pedang yang lebih cerdas secara bertahap naik ke atas, yang membuat wajah warrior yang juga tersenyum. Clara Xiao dan yang lainnya sangat lega setelah melihat ekspresi warrior yang. Dalam beberapa hari terakhir, ekspresi warrior yang terus berubah. Sebentar pahit, sebentar terkejut, dan sebentar lagi gembira. Setiap kali ekspresi warrior yang berubah, itu akan membuat hati Sheila King dan Clara Xiao dan yang lainnya gugup. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan empedu pedang pada warrior yang, tidak tahu apakah warrior yang bisa sembuh. Untungnya, sejak pagi keesokan harinya, wajah warrior yang penuh dengan senyuman yang membuat kekhawatiran di hati para wanita reda. Di pagoda Hongmeng, wujud kental jiwa pedang dalam jiwa pedang warrior yang dan jiwa pedang lain yang bekerja sama mulai kalah. Hingga akhirnya, wujud padat jiwa pedang mulai melarikan diri. Hal ini membuat warrior yang sangat gembira. Tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, segera mendesak jiwa pedang untuk mengejar kemenangan. Dan jiwa pedang yang lebih bijak itu juga dengan gila-gilaan mengejar jiwa pedang kental. Setelah mengejar sekitar 1 jam, jiwa pedang yang terkondensasi menjadi bentuk pedang tiba-tiba berhenti, kemudian tergeletak di depan warrior yang tak bergerak. Warrior yang tercengang dan jiwa pedang lainnya juga tampak tercengang, berhenti di tempat. Apakah ini menyerah? Warrior yang tercengang, kemudian ide yang agak tidak masuk akal ini muncul di benaknya. Itu memang agak tidak masuk akal. Bagaimana mungkin jiwa pedang menyerah? Pada saat ini, jiwa pedang yang sebelumnya bekerja sama dengan warrior yang melawan musuh tiba-tiba mengetahui bentuk padat jiwa pedang dan berbaring di depan jiwa pedang warrior yang. 2 jiwa pedang ini tampaknya mengungkapkan sesuatu secara naluriah, tetapi ini menyulitkan warrior yang. Bagaimanapun juga, dia bukan jiwa pedang, dia adalah manusia. Jiwa pedang dulu berjuang mati-matian, tapi sekarang adegan ini muncul. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan warrior yang untuk memahami arti dari 2 jiwa pedang. 2 jiwa pedang di depannya adalah jiwa pedang yang tersisa dari para master ilmu pedang, tetapi itu bukan jiwa pedang yang lengkap. Asalkan mereka hancur, mereka akan segera menghilang di dunia ini. Bahkan jika mereka telah menelan banyak jiwa pedang mereka telah berubah sedikit, tetapi mereka masih tidak dapat mengubah fakta ini. Begitu mereka mati, tidak akan ada lagi. Tapi jiwa pedang warrior yang tidak. Lama dia ada, jiwa pedang bisa menjadi tak terbatas. 2 jiwa pedang di depan seharusnya berarti bahwa mereka ingin secara aktif menyatu dengan jiwa pedang warrior yang. Mereka menyatu, bukan tertelan. Menelan adalah untuk secara langsung menghapus satu-satunya kebijaksanaan spiritual mereka, dan fusi adalah untuk mempertahankan kebijaksanaan spiritual mereka. Sampai batas tertentu, mereka masih menjadi diri mereka sendiri. Dan yang paling penting adalah selama mereka menyatu dengan jiwa pedang warrior yang, maka mereka tidak akan lagi berakar di masa depan. Selama warrior yang tidak mati, maka mereka akan selalu ada.
Tentu saja, alasan utama mengapa jiwa pedang dalam bentuk kental melakukan ini adalah karena ia tidak punya pilihan saat ini. Ketika menghadapi bahaya, ia secara naluriah akan membuat yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jiwa pedang lainnya adalah karena kecerdasannya yang lebih tinggi. Ia tahu bahwa bahkan jika menelan jiwa pedang warrior yang dan bentuk kental dari jiwa pedang, itu tidak berguna pada akhirnya, karena sekali mati akan hilang selamanya. Warrior yang terdiam beberapa saat dan akhirnya ia memutuskan untuk mencoba melihat apakah tebakannya benar. Dia dengan gila-gilaan mendesak jiwa pedang keluar. Benar saja, tebakannya tidak salah. Jiwa pedang mengembun menjadi bentuk jiwa pedang dan jiwa pedang lain tiba-tiba berbondong-bondong menghampiri jiwa pedangnya. Bersambung.